Terima kasih Yesusku untuk setiap janjimu. Kau yang terindah Bapa. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Oh penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Oh penolongku yang aku percaya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Ini ucapan syukur kami. Oh terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ini ucapan syukur kami. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam Rise Up. Satu hal yang luar biasa, Tuhan masih memberikan kehendaknya, menyatakan rencananya melalui firman Tuhan kepada kita sekalian. Hari ini perenungan diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-12, ayat pertama sampai yang ke-7. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perikop ini cerita bagaimana tentang Yefta dan orang Efraim. Yefta seorang yang saat di dalam pasal ini dijelaskan bahwa dia baru saja memenangkan peperangan mengalahkan Bani Amon. Dan bagaimana ternyata kemenangan yang dihadapi oleh Yefta terhadap Bani Amon, muncul konflik internal yang sangat menyedihkan kalau kita membaca, sangat tragis terjadi ya. Bagaimana ternyata suku Efraim itu merasa tersinggung dan iri. Karena apa? Karena tidak dilibatkan dalam peperangan Yefta dengan Bani Amon yang kemudian mereka gunakan untuk mengancam dan menyerang Yefta. Akhirnya apa? Di dalam pasal ini dijelaskan akhirnya terjadi pertempuran antara Yefta dengan Gilead dan juga Efraim. Bagaimana Yefta dan orang Gilead akhirnya membalas serangan dari suku Efraim dengan taktik yang cerdik tapi brutal banget gitu. Cerdik tapi sangat mengerikan. Sampai akhirnya di ayat yang pasal yang 12 ayat yang ke-7 itu dikatakan, ayat yang ke-6 bagian akhir dikatakan 42.000 orang dari suku Efraim tewas. Wow, satu hal itu karena disembelih ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata Bapak Ibu, narasi ini mengingatkan kepada kita satu hal yang penting yang harus kita miliki di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama, ternyata jangan sampai umat Tuhan, khususnya jemaat Basilea dari Christ Cathedral, mari pelihara ini. Jangan sampai ada iri hati, ada kedengkian. Karena ini menimbulkan satu kehancuran. Mari kita menjadi jemaat, tidak menjadi orang yang memelihara, memupuk iri hati dan kedengkian. Seperti suku Efraim merasa diremehkan karena tidak dilibatkan dalam pertempuran melawan Bani Amon. Meskipun mereka merasa bahwa mereka suku yang besar. Mereka ingin dalam kemenangan Yefta itu mereka dilibatkan. Nah, iri hati ini rupanya Bapak Ibu merupakan satu kehancuran karena ini terjadi internal di dalam suku Israel. Jadi hati-hati, ini merupakan satu peringatan firman Tuhan. Mari jangan pelihara iri hati di dalam kehidupan kita. Jangan ada kedengkian di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti orang dunia mengatakan, iya nih kita nih seringkali susah melihat orang senang melihat orang susah. Jangan seperti itu. Tapi mari kita bergembira dengan orang-orang yang bersuka cita. Ada yang dipromosi, ada yang mendapatkan penghargaan, ada yang mendapatkan berkat. Yuk mari kita ikut bersuka cita dengan mereka. Jangan kita menyebarkan gosip, fitnah hanya karena didorong dari motivasi iri hati dan dengki. Dan rupanya Bapak Ibu juga pelajaran dari Yefta. Yefta juga rupanya menyombongkan diri, menunjukkan lagi kekuatannya, meresponi semua iri hati dengki itu bukan dengan kerendahan hati, merangkul atau membuat akhirnya semuanya menjadi reda dan ada kedamaian. Rupanya justru ditantang dengan peperangan. Nah, ini juga tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ada yang mungkin meresponi kita dengan tidak baik, ada mungkin yang iri kepada kita, ada mungkin yang menfitnah kita. Yang Tuhan inginkan, apa respon kita? Apakah respon kita sesuai dengan yang Tuhan mau? Merangkul, menjadi juru damai, membawa damai dalam setiap konflik yang terjadi? Atau justru mau menunjukkan, oh saya juga bisa untuk melawan engkau. Saya juga bisa menunjukkan, saya juga punya kekuatan. Tapi mari kita mau di dalam segala keadaan, segala konflik yang terjadi, sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat, yuk kita menjadi pembawa damai. Tidak ada iri hati, karena kita melihat bahwa keiri-hatian, kesombongan yang terjadi hanya akan membawa kehancuran dan kerugian. Penting sekali ada kerendahan hati. Di dalam kita sebagai umat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita dapat melakukan segala sesuatu, kita kembali berkata, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kekuatan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Jadi kita melihat dari firman Tuhan ini, ingat,
ada bahaya internal, ada bahaya saat ada konflik terjadi sesama jemaat dan tidak diselesaikan dengan cara Tuhan, maka itu akan menimbulkan kerusuhan dan kehancuran di dalam jemaat Tuhan. Kata-kata bijak dari proklamator kita Republik Indonesia, Insinyur Soekarno ya, presiden pertama kita, yang mengatakan gini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan dengan bangsamu sendiri. Jadi ini yang menjadi peringatan buat kita. Yuk kita menjadi pembawa damai bagi sesama kita. Khususnya bagi jemaat di Basilea Christ Cathedral. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menyelidiki hati kami masing-masing. Roh Kudus yang menyelidiki hati kami. Lihat hati kami Tuhan. Adakah dalam hati kami iri hati, kedengkian? Adakah di dalam hati kami kesombongan? Tuhan, kami mau saat ini mencabut semua itu di dalam nama Yesus. Kami mau menjalani hari ke hari kami sebagai pembawa damai. Meresponi segala sesuatu yang tidak mengenakan bagi kami. Dan kami melihat di dalam segala keadaan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami diproses menjadi karakter seperti Tuhan. Tolong setiap kami semua jemaat-Mu untuk kami boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau melakukan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus yang ada menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hakim-Hakim 12. Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon, lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu, Shibolet." Jika ia berkata, "Shibolet," jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Ebzan. Sesudah dia, maka Ebzan dari Betlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebzan, lalu dikuburkan di Betlehem. Elon. Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, di tanah Zebulon. Abdon. Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki, yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek.